Halo Jopret Tim, kembali di Dep Dagri. Ini untuk pertama kalinya saya live. Untuk pertama kali. Gak tahu ya, yang lain udah pernah live atau belum? Udah, lu aja yang Oh, udah baru. pernah. Iya, saya baru memang anak baru. Gue pertama kali juga. Oh iya, ini pertama kalinya. kali. Hari ini saya bakal ditemanin sama Om kita, sama Coach Akmal dan sama pengkritik Sintayong. Indonesia. Benar. Dan tanpa disadari kita hari ini kompak sekali sama-sama memakai jersey yang berbau timnas. Betul. Harus. Jadi kayaknya sama-sama support. Nggak tahu ya, kita tunggu nanti dari Om UK-nya gimana, apakah masih tetap support atau tidak. Yang paling dengan- support dia bajunya ke kit gitu. Iya, benar. Iya, baju kemenangan kemarin kan? Baju juara ini. Baju juara ya? Iya. Mudah-mudahan iya. ya, amin. Amin. Tapi sebelum kita mulai ngomongin timnas, saya mau ngucapin selamat kepada Rans yang sudah memastikan Bang Bes, diri. Bang Bes. Sudah memastikan diri lolos ke Liga 1. Wah, saya ini nggak sangka juga sebenarnya. Ya. Oh, berarti meremehkan lo. Saya bukan meremehkan. Kalau lo pengkritik STY, dia pengkritik BES. Saya bukan pengkritik BS, lebih ke wah, Rans ini ternyata siap juga nih untuk lolos ke Liga 1. Nggak percuma Ki bajunya lu pakai Ki kemarin. Iya sih memang, tapi ya sudahlah. Saya ngucapin selamat kepada Rans karena saya sudah cukup banyak juga. Kemarin kan sempat ngasih pernyataan nggak bakal lolos gitu sama Bang Valen. Iya. Jujur ya. Jujur. Konsisten ya. Iya jujur, saya ya udah, saya mengakui bahwasannya Rans layak untuk lolos ke Liga 1. Lihat dari permainan. Kalau dari Om Yuke sendiri pertandingan tadi Rans gimana? Iya, memang kelihatan sebetulnya secara pengalaman ya kita harus Iya, akui iya. Rans banyak membuat tim ini menjadi lebih solid karena pengalaman ya. Dia memainkan ataupun mengambil pemain-pemain yang memang sudah jam terbangnya di Liga Indonesia sudah tidak terbantahkan lagi lah. Kepala Story, kemudian Eloko Gonzalez, Benar. itu kan memang dibutuhkan untuk sebuah pertandingan yang penting dan Ya, ini mereka di sini tunjukin bahwa mereka emang punya kualitas itu. Iya, mereka Mentality juga ya. mental mereka Iya. benar. Tapi kayaknya pembelian pemain ketika di 8 besar sangat efektif untuk Rans sendiri. Ya kan Om kita gimana? Kalau ngelihatnya sebenarnya mereka progresnya bagus ya. Mereka kan agak berantakan di awal-awal. Mereka Iya, sempat iya, kalah iya. 2 kali dari Dewa United di Iya, grup iya. ya. Iya, benar. Lolos juga di pertandingan ke-10. Waktu itu dengan Dewa kalah, mereka juga harus menang di besokan harinya mereka menang. Terus mereka kan kedatangan pelatih yang juga punya kelas ya. Benar. Setelah masuk ke putaran grup 8 besar, RD bisa bawa mereka sampai ke permainan mereka. Jadi ini tim yang dipoles oleh RD dengan kualitas yang sudah ada, terus datang Alvin Salamoni Iya, segala Alvin. macam, Itu segala penting macam itu banget. yang bikin semuanya berubah. Dan kalau lihat tadi kan sebenarnya dari sisi passing PSM juga bahaya ya. Iya. Tapi mereka nggak punya goal getter yang bisa menyelesaikan peluang dan itu yang dihukum oleh Rans tadi. Tapi PSM masih punya peluang untuk lolos ke Liga 1 Oh, kalau iya. dia nanti memenangkan pertandingan untuk perebutan 3-4 kan. Iya. Dari Coach Akmal sendiri gimana? Rans, Coach Akmal. Ini peran penting untuk Coach RD ini luar biasa. Pasti mempunyai game plan yang berbeda dengan pelatih coach sebelumnya ya. Dengan Bambang Nurdiansa. Ya, Jadi ya, juga apalagi dengan materi-materi yang punya pengalaman, apalagi mentality juga. Tadi yang disebutkan Bang Yuke luar biasa. Mohon izin Bang Yuke ya. Wah, ini sama Mas Gita nih di sebelah saya nih senior semua nih. Ya kan, banyak belajar nih. Nah, saya lihat di sini juga tadi Rans juga cukup sabar Iya, untuk iya. Ya, benar, untuk meredam serangan-serangan PSM yang cukup terbuka. Tapi akhirnya organisasi PSM saat Rans untuk menyerang akhirnya terbuka. Iya benar. Situ. Kalau saya sih pribadi, kenapa saya kemarin meragukan Rans? Karena memang di awal mulai kompetisi Meragukan. mereka tuh meragukan kayak main lawan Dewa gimana segala macam. Ternyata ketika sudah mulai mau masuk ke babak 8 besar, ganti pelatih, mereka beli pemain-pemain efektif, mereka beli penjaga gawang segala macam, ternyata waktu yang singkat bisa dimanfaatkan Rahmat Darmawan untuk membuat tim yang solid Itu untuk sih lolos ke kuncinya Liga 1. sebenarnya Ki waktu mereka ngalahin Persis ya. Iya, Itu benar. titik baliknya tuh. Iya. Titik Iya, balik titik baliknya dia itu. nemuin identitasnya gitu loh yang Iya, memang iya. diharapkan. Dan Coach RD tuh ya itulah pengalaman ada harganya juga ya. Bicara di situ kan. Iya, Gimana iya, dia bisa meramu tim ini kan Iya. memang ada penambahan tapi penambahannya kan nggak banyak. Tapi dia ambil pemain yang memang dibutuhkan. Yang dibutuhkan. Masuknya Alvin kan Alvin. luar biasa mengubah konfigurasi permainan Iya. tuh. Iya, iya, Dan iya, sangat iya. signifikan perannya gitu. Oke. Sekali lagi selamat untuk Rans yang sudah Iya. lolos ke Liga 1. Kita lihat siapa yang bakal nemenin Rans ke Liga 1 antara Persis Dewa atau Dewa? sama Persis Solo. Persis. Prediksi sedikit aja. Dewa sama Persis Solo. Wih. Tadi sempat ngobrol-ngobrol. Ini Indonesia kalau sampai Dewa harus ada di perebutan 3-4 ya. Heeh. Kenapa? Karena Dewa kan 2 kali ngalahin Rans.
Mereka harus nunggu dengan Rans masuk duluan. Tapi itu namanya sepak bola. Apapun ironis bisa kejadian seperti ini. Dan kalau ngeliat lawannya, gue juga nggak terlalu yakin bahwa Persis Solo dengan kekuatannya sekarang, dengan semua pemain yang benar-benar lepasan Liga 1, belum ngelihat Persis Solo berkembang progresnya baik seperti yang sudah dilakukan oleh Rans. Artinya Jackson belum bisa membawa Persis seperti halnya RD membawa Rans. Jadi gue masih berpikir bahwa Dewa yang akan memenangkan laga ini. Mungkin lewat perpanjangan ya, tapi mungkin ini akan menjadi pertandingan yang lebih seru dibandingkan dengan pertandingan pertama tadi. Kalau dari Coach Akmal sendiri? Mungkin kalau menurut saya yang lolos ini bisa Persis bertemu dengan Rans dan Dewa bertemu dengan PSIM. Di perebutan 3-4 nantinya? Dewa lolos untuk perebutan 3-4. Ini saya pernah berarti di pertandingan nanti malam Persis bakal tunggu dulu. Ini gue pernah mengalami waktu gue Mitra Kukar naik ke Liga 1. Ini mungkin ada Ini bicara Bang Yuke. pengalaman nih soalnya nih. Iya, bicara pengalaman. nih. Bang Yuke juga tahu sebenarnya. Ketawa-tawa aja. Saya tahu juga waktu itu Liga Tipon ya kan. Ya kan Mitra Kukar digadang-gadang untuk final, akhirnya kan kita perebutan 3-4. Perebutan 3-4. Tetap lolos. Benar. Tetap lolos. Karena udah tahu bakal lolos. Oh, enggak ya. Saya kira seperti itu. Jadi maksudnya siapa yang sudah tahu bakal lolos sekarang nih? Ya kalau saya sih nggak tahu. Saya kan prediksi aja. Saya kira memang nggak apa-apa. Gini sih, Ki. Nggak apa-apa Mitra nggak lolos ke partai final, mainnya di 3-4, toh tetap lolos juga ke Liga 1. Kayak begitu. Sebenarnya emang gimana? Skenario awalnya itu kan Rans, Dewa sama Persis itu masing-masing juara grup. Itu skenario awalnya. Tapi kepleset kan. Ternyata Rans bisa ngalahin Persis. Benar. Konstelasinya berubah. Sekarang justru yang harusnya ini sebelumnya skenarionya yang di final itu Persis dengan Dewa, sekarang mereka harus bertemu lebih dulu di semifinal, bunuh-bunuhan kan. Karena butuh satu tempat ya langsung. Iya. Gue nggak bisa prediksi siapa yang menang karena ini tipis banget. Maksudnya perbedaannya tipis. Cuman gue cuma bisa katakan bahwa Dewa ini tim yang memang di build up, dibangun berdasarkan kebutuhan. Bukan kalau gue harus katakan ya, mungkin juga nanti netizen juga bisa lihat. Persis itu dibangun dengan pemain yang diinginkan. Jadi maka muncul banyak bintang di situ kan. Sampai pelatih Eko pun juga pusing ngaturnya, nggak gampang. Menyatukan ego pemain-pemain yang bertabur bintang itu, semua dikumpul jadi satu, itu kan tantangan yang nggak mudah dan kelihatan sempat gajluk kan, kelihatan itu kan. Beda sama Dewa itu kan memang dibangun berdasarkan kebutuhan mereka. Jadi pemain-pemainnya kan relatif banyak yang belum pengalaman gitu. Tapi karena mereka memang kebutuhan timnya kasar tadi, mereka jadi tim yang solid gitu. Nah, itu tadi yang Yuke bilang. Kalau orang wise kan bilangnya lo akan dapet yang lo butuhkan bukan yang lo inginkan. Masuk barang tuh Gi. Nah, tapi sebelum kita lanjut, ini ada CEO juga gabung di live kita hari ini. Saya mau nanya-nanya. Halo. Kok tampak lebih lebarnya di situ nih? Halo, Pak Ini CEO. di Pakansari nih. Ya saya sebagai orang dalam kan nggak mungkin menjagokan tim Rans dong. Emang di dalam ruangan itu. Memang di dalam ruangan. Tapi Bapak Len, mau nanya sedikit, kita sebagai orang yang memprediksi Rans tidak lolos, ternyata Rans lolos. Komentarnya untuk Rans gimana Bang? Ya, gue udah bikin barusan di Instagram karena betul gue mengatakan gua nggak peduli waktu itu siapa lagi yang bilang teman-teman di Depdagri, tapi gue juga mengatakan perlu 1 tahunan atau 2 tahun lagi lah Rans untuk lolos. Ya benar. Tapi ternyata dengan adanya menurut gue ya Alvin, ada juga Coach RD di sana, kemudian juga si Agung masuk situ ya. Agung masuk situ. Ya, kemudian ada satu lagi sebenarnya gue melihat kepercayaan kepada Loko. Jangan pernah diragukan karena gue pernah wawancara dia juga, gue up lagi kemarin juga bahwa dia bilang, Raffi sendiri mengatakan yang penting bisa berperilaku baik dulu, lolos itu adalah bonus. Tapi Loko bilang, saya kalau udah direkrut begini, buat apa? Cuma sekedar bertahan. Saya pengennya membawa Rans lolos. Dan setelah Coach RD kasih kepercayaan menit yang lebih banyak kepada dia, lihat apa yang bisa dia lakukan. Hat-trick. Tadi juga dia killing the game. Jangan pernah ragukan Loko. Bahkan Best itu pernah meragukan Loko, pelatihnya sendiri ya. Jadi gua mau bilang
gue betul prediksi gue salah, tapi untuk percaya pada Loko, best salah. Karena gue selalu percaya karena gue selalu percaya sama yang namanya Loko Gonzales, dan itu yang dilakukan oleh Coach RD. Jadi ini gue udah bilang di IG gue terkejut tapi gue seneng gitu ya. Dan oh iya ada lagi, Hamka itu ya mau bagaimanapun dia profesional banget. Dia bisa merangkul teman-temannya. Di sisi lain dia disegenin sama lawan-lawan. Benar. Jadi dia bisa untuk menunjukkan leadershipnya dia. Dan yang terakhir, kalau lu lihat sejak putaran kedua dan sejak Coach RD ambil alih, sudah sangat berkurang sisi entertainment untuk publikasi Rans. Ya. Dan itu gue lihat berpengaruh baik untuk Rans, sehingga mereka bisa lebih fokus di dalam lapangan pertandingan. Dan sekarang mereka lolos Liga 1, belum final, yakin gua sponsor udah waiting list datang. Ya oke, terlepas dari sponsor yang bakal semakin banyak masuk ke Rans, ya kita ucapin sekali lagi selamat untuk Rans yang sudah lolos. Ini sudah Ya, ada sorry, sudah satu ya, lagi. Gimana? Lagi, gua juga disindir oleh Hamka. Jadi nanti akan ada klarifikasi juga. Hamka dan teman-teman akan datang ke Devdagri untuk menjungkir balikan apa yang gue bilang. karena kalau gue bilang Rans lolos, yang waktu itu gue nggak yakin, udah tentu jawaban orang adalah terang aja temennya gitu ya. Ya iyalah, lu temennya, lu nge-MC semua dia. Tapi di luar itu percayalah, gue kemarin berusaha objektif, tapi gue nggak nyangka ternyata Rans berbenah dengan sangat baik. Dan tadi memang Rans layak lolos ke final. Lu lihat permainan, benar. strateginya, hujan gede, tapi aduh tuh cerdas banget. Dan yang gue tahu, Seto itu kan emang junjungannya Coach RD ya. Ya. Jadi emang ini murid ketemu guru, ternyata gurunya masih menang. Ya. Itu bentuk respect tuh. Ya, sama bentuk guru. respect sebenarnya dari Coach Seto kepada Coach Rahmat Darmawan. Salut. Dan kita siap untuk mendengar klarifikasi dan bulian tim Rans kepada gua. Yang penting job-jobnya jangan sampai gua dihilangin juga. Sudah mulai ke arah job-job, jangan sampai dihilangin ini. Iya. Benar. Terima kasih Bang Valen untuk klarifikasinya. Nggak mau, belum. Ya gua masih join ya. Masih join. Oke, masih ada kalau begitu. Masih ngopsu dia. Iya, kita mau makasih dulu udah 1.900, udah 2.000 yang nonton live kita hari ini. Karena udah gak sabar kita bakal ngomongin timnas ini. Ada juga yang nanya tadi komentar, Bang Bes sebenarnya posisinya apa sih di Rans? Bang Bes tuh posisinya sebenarnya apa? Pemberi semangat. Pemberi semangat dia sebenarnya. Karena dia selalu ngomong percaya proses. Kalau pelatih dong, nggak boleh kita merendahkan karena apapun itu dia sudah memenuhi lisensi. Dia juga dari awal udah jadi asisten, tapi dia nggak bernyali untuk lihat penaltinya tadi. Ya dia asisten pelatih, oke lah asisten pelatih, tapi dia lebih banyak ngasih motivasi aja sebenarnya. Dia sendiri nggak percaya sama pemainnya, sama Eloko.